Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahran mubarakan anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala hadan nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, sahabat JIC yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kita tentu patut bersyukur dengan datangnya bulan Ramadan yang Allah berikan sebagai hadiah kepada kita dengan segudang kemuliaan dan keistimewaan di dalamnya. Di antara keistimewaan yang Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan adalah Allah turunkan rahmatnya kepada kita dengan sangat teramat luas. Dan kita tahu bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah faktor terbesar yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena amalan kita, tetapi karena rahmat yang Allah berikan kepada kita. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan akan hal ini. Kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, beliau bersabda, "La yudkhilu ahadan minkum amalahul jannah, wa la yujiruhu minan nar, wa la ana illa birahmatin minallah." Bahwa setiap kita, ketika kita beramal, apapun amalan tersebut, maka sejatinya yang akan nanti menjadi wasilah kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala itu bukan semata amalan yang kita kerjakan tersebut. Dan bukan karena amalan tersebut pula kemudian kita dijauhkan dari api neraka. Bahkan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebabkan kita masuk ke dalam neraka, masuk ke dalam surga, terhindar daripada neraka, itu juga bukan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi faktor terbesar yang menyebabkan itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Yesus yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, ya, rahmat yang istimewa ini yang menjadi faktor utama yang memasukkan kita ke dalam surga ini ternyata, ya, Allah obral di bulan Ramadan. Allah turunkan seluas-luasnya di bulan Ramadan. Allah berikan sebesar-besarnya di bulan Ramadan. Maka kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dengan datangnya bulan Ramadan, peluang kita untuk masuk ke dalam surga, untuk terhindar dari api neraka dengan rahmat Allah terbuka begitu sangat teramat lebar. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang kemudian jadi pertanyaan adalah, apakah mungkin ada di antara kita yang kemudian tidak berhak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Apakah mungkin ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat ini dengan sebegini luasnya, dengan sedemikian besarnya, tetapi ada orang-orang yang kemudian terhambat ataupun terhalang untuk mendapatkan rahmat Allah? Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, setidaknya ada beberapa faktor yang bisa membuat seseorang mukmin, muslim, terhalang untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Yang pertama adalah mereka yang merusak keimanannya dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang bulan Ramadan, dia berpuasa, dia salat qiyamul lail, dia banyak bersedekah, tapi jika di saat yang bersamaan dia juga melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal tersebut dapat menghalangi turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Inilah sebabnya kenapa ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Ia memerintahkan kita untuk berpuasa diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman.
baru kemudian Allah Subhanahu wa taala kaitkan dengan ungkapan yang menunjukkan perintah untuk melakukan sebuah amal saleh. Kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Artinya apa? Ada keterkaitan antara iman dengan amal saleh. Bahwa iman dengan amal saleh ini sesuatu yang saling berkaitan dan saling menentukan. Orang yang beriman tapi tidak beramal saleh, maka keimanannya tidak sempurna. Dan orang yang beramal saleh tapi kemudian tidak diiringi dengan keimanan yang baik, ini juga akan sia-sia di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka hal pertama yang bisa menyebabkan terhalangnya kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita merusak keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang salah satunya dengan aktivitas kesyirikan. Yang kedua, di antara hal yang bisa menyebabkan kita terhalang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita berpaling dari perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di bulan Ramadan, atau dari hal-hal yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk ke dalam bulan Ramadan. Ramadan ibarat hadiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka ketika kita tidak menerima hadiah tersebut, ketika kita tidak menyambut hadiah tersebut, itu berarti bahwa hadiah yang disodorkan ini merupakan sesuatu yang sia-sia. Allah datangkan bulan Ramadan dengan segudang keistimewaannya. Ada ampunan di dalamnya. Ketika kita melakukan puasa di siang hari, kemudian kita melakukan qiyam Ramadan di malam hari, Rasulullah SAW menjanjikan, "Ghufira lahu ma taqaddama min dambi", bahwa kita akan dibebaskan dari dosa-dosa kita yang telah lampau. Tapi jika Ramadan itu datang, lalu kita berpaling, kita tidak puasa dengan optimal, kita tidak melakukan qiyam Ramadan dengan maksimal, maka itu sama halnya dengan kita diberikan hadiah, tapi kemudian kita tidak mau menerimanya. Yang ketiga, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang dapat menyebabkan terhambatnya rahmat Allah untuk kita adalah ketika kita kemudian melakukan hal-hal yang semestinya tidak dilakukan ketika bulan Ramadan. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita tahu bahwa Ramadan adalah ibadah yang unik dibandingkan ibadah-ibadah yang lain. Ketika ibadah lain kita diperintahkan untuk melakukan sesuatu, maka sesungguhnya ketika Ramadan, amal ibadah yang paling utama adalah kita tidak melakukan hal yang biasanya kita lakukan. Khususnya yang berkaitan dengan hal-hal dan kebiasaan-kebiasaan buruk. Ibadah puasa memerintahkan kita bukan untuk melakukan sesuatu, tapi memerintahkan dan melatih kita untuk meninggalkan hal-hal yang biasa kita lakukan. Maka dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menyebutkan di sebuah hadis yang cukup panjang, ya, ada satu redaksi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Rasulullah SAW menegaskan amalan yang dapat menyempurnakan pahala puasa dan Ramadan kita, yang juga ini nanti akan bisa menjadi penyebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza kana yaumus shaumi ahadikum", kalau di antara kita, di antara kalian sedang berpuasa, maka fala yarfuth wala yafsuq wala yaskhab. Kita diperintahkan selain meninggalkan makan dan minum, selain kita meninggalkan hubungan suami istri, tapi kita juga diperintahkan untuk meninggalkan hal-hal yang sia-sia. Yang pertama kata Rasulullah SAW, fala yarfuth, jangan sekali-kali berbicara yang itu kemudian menunjukkan nada yang bersifat sensual. Kemudian wala yafsuk, dan jangan sengaja untuk melakukan hal-hal yang berbau kemaksiatan atau berkata-kata yang kemudian mengandung dusta, namimah, adu domba, gibah, membicarakan orang lain misalkan, ya. Wala yaskhab,
Dan bahkan Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita, kalau kita berpuasa maka jangan berbicara hal yang sia-sia dan tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena hal ini akan mendukung kesempurnaan ibadah puasa dan Ramadan kita, yang secara otomatis jika kita lakukan hal tersebut, maka ini akan menjadi penghalang turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita secara sempurna. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mitra Jaisa yang dimuliakan Allah, demi kesempurnaan ibadah puasa kita, ibadah Ramadan kita, dan kesempurnaan turunnya rahmat Allah kepada kita, yang pertama, jaga keimanan kita jangan sampai dirusak oleh kesyirikan. Yang kedua, lakukan semaksimal mungkin apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Allah Subhanahu wa taala dan dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, hindari setiap hal yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dihindarkan. Kalau ini bisa kita maksimalkan, maka insya Allah rahmat Allah akan datang sempurna kepada kita. Demikian, jazakumullah khairan katsiran, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.